Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi awliyatihi wa ali baitihi wa ila arwahi yakani wal amir muslim wal awliya wasyuhada salihin was sahabat tabi'in wal ulama illa amilin al muslimin wal fuqaha muhaddisin wal qur'an wal mufassirin wasadat as-sufil hafin wa tabi'in sanadin wa jal malaikati lillahi muqabil usun sayyidina Umar syukur jasa an qadilani al-baghdadi thumma ila sayyidina Abdul Asyadi qadasul wa ila ruhi muallifi hadzal kitab asy-syekh Umar Abdul Jabbar syaulillahi lahumul fatihah. Zakatul dain utawi kenaken zakate utang. Nah, kok duite ditangani batire nasi kudu dizakati. Man utawi sapane wong iku kan akan ono iku lahu kadue man apa denun utang inda akhara ing dalam sandinge wong liya yabdu kang tumeka apa dain tumeka nisoban ing sak nisob wakala lan wis tepung alaihi ing atas enten apa ala haulu taun wajib moko wajib alaihi ing atas man apa zakatu zakate dain menemau idza kana nalikane ono ada bae manane ingkan lamun ono apa dain utang obarekana iku sabitan tetep yang mungkin saking perkara kang mungkin opal khusru hasil alaihi ing atase dain bakalan ono apa dain ikut darohima piro-piro duit dirham awamin urud tijarati atau saking piro-piro banda dagangan tawa saking piro-piro banda dagangan amma idza kana ana nalikane ana apa dain iku masyiatan raja kaya kebo sapi wedhus amat uman atau panganan barang kanten panganan fala zakata moko orana zakat iku wajib fala zakata moko orana zakat iku wajib fi ing dalam dain kamu menghutangkan kepada orang lain misalkan faiz duitnya akeh akhirnya duitnya hitam yang hekal gue nanti akeh pokok nanti sak nisum zakat batas minimal zakat dan sudah haul maka wajib hutang itu dizakati dengan cara hutang itu tetap pada sesuatu yang mungkin apa itu hasilnya jika berupa uang atau
harta dagangan. Akan tapi jika utangnya itu berupa masyiyah, binatang ternak, hukuman atau makanan, maka tidak perlu disakati. Nah, itu utang bae nek sing kudu disakati. Apa maning sing dudu utang. Yang utangna emas seon luwih, maka harus disakati. Berapa zakatnya mas? 2,5%. Berapa sih? 2,5% atau rubu'ul usyur seperapate 1/10, seperapate pro puluhan. Zakate apa mau simar makanan pokok itu berapa? 1/10 al-usyur, dengan syarat itu apabila disirami dengan siraman yang tanpa adanya ragad. Kalau diragadi maka bukan 10% tapi 5% atau 1/20. Zakatul fitri tadi dikenakan zakat fitrah. Zakatul fitri utawi dikenakan zakat fitrah, zakat jiwa. Kalau yang bukan zakat fitrah itu namanya zakatul mal, zakat harta. Tajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf. Tajibu wajib apa zakat wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf anak saking awak dheweke kulli muslim wa an kulli muslimin lan ing atase saben-saben wong Islam ya jamu kang wajib ing kulli muslim ki pindo apa nafaqoe kulli muslim. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim yang mukallaf untuk dirinya dan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Maka khitab zakat fitrah itu kepada kepala keluarga. Saya dikhitabi untuk membayar zakat fitrah untuk siapa? An-nafsi, untuk dirinya sendiri. Wa an kulli muslimin talzamu nafaqatu. Lan saking saben-saben muslim talzamu kang wajib ing kulli muslimin apa nafaqatu nafaqah kulli muslimin. Orang yang wajib dari tanggungannya, misalkan saya sebagai kepala keluarga, maka istri saya menjadi tanggungan saya, anak saya menjadi tanggungan saya, ya, budak saya menjadi tanggungan saya. Itu begitu. Bagaimana kalau anak-anak tidak wajib zakat? Kalau dilihat dari dirinya sendiri, yang wajib itu orang tuanya untuk dirinya sendiri dan orang yang dinafkainya yang menjadi tanggungan nafkahnya kayak gue. Begitu itu infadola lamun luwih inkudi saking kekuatane man wakut ialian kekuatane keluargane man apabila ada lebih. Kalau nggak lebih memang nggak ada, ya nggak perlu. Kapan yang dimaksud lebih itu? Lailata Idul Fitri ing dalam mengine Idul Fitri. Lailata Idul Fitri ing dalam mengine Idul Fitri wayang lan dinane Idul Fitri. Nah, jadi kira-kira untuk umpama besok Lebaran
malam ini dan untuk besok itu ada makanan pokok yang dimakan untuk dirinya sendiri dan keluarganya, ya wajib zakat. Maka kalau melihat ini, ya di lingkungan kita berarti semua orang wajib zakat. Karena paling kere-kere yang wong ya memangan sadinatah nesiana. Kadang makanan langka, tapi masih ya gembel lah ya gue. Makanan tak langka, makan pokok langka, tapi duit akeh. Ya itu termasuk berarti bisa dijadikan makanan pokok untuk keperluan malam riaya dan siangnya. Man tusrafu lahum zakat. Man ing sopo tusrafu den tasarufake den gunakake den paringake lahum marang man ing sopo tusrafu den tasarufake atau den tanjakake di gunakan diberikan lahum marang man apa zakat. Zakat itu diberikan kepada siapa? Untuk siapa zakat itu ditasarufkan? Tusrafu den tasarufake opo zakat. Tusrafu den tasarufake zakat lil asnafi marang pira-pira pantan, lil asnafi maring pira-pira pantan at-tamaniyati kang 8. Al madhkuru tukang den tutur fil ayati ing dalam ayat Al-Qur'an. Rupane ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas shadaqatu ain pestine utawi pira-pira zakat. Apa maknane zakat? Innamas shadaqatu ain pestine utawi pira-pira zakat iku lil fuqara kanggo pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong masakini. Ya, masakini kebalikannya apa? Masa kuno. Masa kini pira-pira wong miskin. Inilah saya pemuda masa kini, patut sampai kempes sama duite. Masa kini miskin. Wala amilan ang pira-pira amil pegawai pekerja alaiya ing atase sedekah wal mu'allafati lan wong kang den lulut-lulut, orang yang dilulut-lulut apa qulubum atine al mu'allafah wa fir riqabilan ing dalam budak pira-pira budak wal gharimilan pira-pira wong kang duwe utang wa fi sabilillah lan ing dalam sabilillah dalane Allah, perjuangan agama itu sabilah. Wa bis sabilan ibnu sabil para musafir. Faridatan alid dadi keparduan kewajiban minallahi saking Allah. Wallahu utawi Allah iku alimun dat kang mudanini hakimun tur dat kang bijaksana. Alimun dat kang mudanini hakimun tur dat kang bijaksana. Ada 8 pantan, 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. 8
8 itu adalah yang pertama al-fuqara, orang-orang fakir. Kayak apa definisi fakir? Di dalam Sapi Nasara Tengah disebutkan bahwa orang fakir adalah orang yang penghasilannya kurang dari separuh kebutuhan. Orang yang penghasilannya kurang dari separuh kebutuhan. Sehari kebutuhan normal untuk bisa makan dengan layak itu misalkan satu keluarga 50.000. Berapa? 50.000. Misalkan saya 4 orang. Nah, saya, istri saya, 2 anak saya yang masih bujang-bujang dan ganteng-ganteng, silakan pilih. Nah, itu habis berasnya misalkan 2 kilo. 2 kilo itu berarti misalkan 20.000 lah. Nah, maka yang 30.000 itu untuk apa ya? Lauknya 30.000. Berarti kebutuhan saya sehari-hari berapa? 50.000 normal. Karena 30.000 itu bisa untuk beli telur misalkan, nah, setengah kilo, bisa untuk nangkreng bawang, bisa tambah tempe mungkin itu. Nah, tapi saya hanya dapat 23.000 sehari misalkan, berarti kurang dari separuh. Nah, bagaimana makannya? Yang penting warung ya gue, yang penting warung dengan tidak standar minimal. Hanya yang penting warung. Maka itu tergolong apa? Fakir. Pendapatannya kurang dari separuh kebutuhan. Nah, bagaimana dengan miskin? Yang miskin itu adalah orang yang pendapatannya itu lebih dari separuh tapi kurang dari kebutuhan. Lebih separuh tapi kurang dari kebutuhan. Ya, sedina-dina macul kalau di patang bulim kebutuhannya berapa? Seket. Nah, itu berarti tergolong apa? Miskin. Nah, tergolong miskin. Nah, berarti miskin orang fakir tinggian mana? Tinggian miskin. Jadi fakir miskin itu 2 orang. Bukan fakir miskin itu saya tergolong fakir miskin ini. Nah, ya satu saja, saya tergolong fakir atau saya tergolong miskin gitu. Kayak kamu ngaji Rawahul Bukhari Muslim diceritakan oleh Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu 2 orang, yaitu Imam dan Imam Muslim, bukan 1 orang. Kayak gue sejin karo Faiz Muhammad Faiz Mamduh, berapa orang? 1 orang. Nah, yes, itu fakir dan miskin sebagai penerima utang. Yang berikutnya adalah amilin alaiha. Amil itu pekerja yang mengumpulkan, yang mencatat, yang makanya ngurusin lah. Nah, bagaimana pendapatannya amil? Amil itu mendapatnya ya sesuai dengan jatah pantasnya orang kerja. Misalkan orang kerja pantasnya itu sehari 50.000, ya dapat 50.000, hitungannya seperti itu amil. Nah, bukan banyak, kayak misalkan ada sekian, monggo pakai sekian, ambil sekian, enggak. Amil itu ya perhitungannya sesuai dengan kepantasan orang bekerja. Lalu wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, orang yang dilulut-lulut hatinya, dirayu-rayu. Nah, mu'allaf itu sering diartikan orang yang baru masuk Islam, sering diartikan seperti itu. Tapi kalau lihat kenyataan, orang yang baru masuk Islam kaya-kaya banyak, terutama orang Islam yang hebat-hebat.
Kan biasanya orang non muslim masuk Islam itu adalah orang yang hebat, baik otaknya maupun duitnya. Yo, jadi bulldozer itu kaya sekali. Nah, kaya. Memberi hadiah pada Ibu Sinta Nuria saja mobil mewah 1 miliar atau berapa katanya, begitu, yang sudah disetting pakai apa itu, anunya, seperti kursi roda ya, mana. Nah, maka mu'allafati qulubuhum itu bisa pula diartikan ya orang-orang kampung sing apabila apa itu tidak dikasih maka ya dia akan melemah keislamannya. Itu bisa dimasukkan ke situ. Nah, karena orang kamso misalkan seperti itu, ya, rata-rata bodoh, begitu, kemudian imannya tidak kuat, nah, maka itu perlu dilulut-lulut, perlu dirayu-rayu agar imannya kuat. Kalau tidak, wah, maka jadi masalah. Itu mu'allafati qulubuhum. Juga mu'allafati qulubuhum termasuk orang-orang yang kaya, orang yang punya nama, orang terhormat, tapi dengan diberinya itu bisa mempengaruhi yang lain supaya orang-orang lain itu bisa Islamnya kuat atau bisa masuk Islam. Nah, itu juga digolongkan dalam mu'allafati qulubuhum. Wa fil riqab lan ing dalam riqab itu artinya untuk apa ya? Memerdekakan budak. Ya. Bukan budak yang itu, budak yang murni, tapi budak yang lagi mencicil kemerdekaannya, yang dinamakan dengan kabula mukatab. Ini sih tinggal ceritanya, ini sih udah tidak ada orangnya, sudah zaman merdeka semuanya. Nah, di penjuru pojok bumi mana yang barangkali masih ada perbudakan. Jadi misalkan saya punya budak Widan budak saya, budak kok geringnya mau kerja kangelannya. Nah, makanya saya merdekakan. Nah, tapi supaya mencicil, merdekanya misalkan 100 juta, nah, dia baru bayar 50 juta. Nah, terus kurang, maka mipil bisa minta lewat pembagian zakat untuk menebus dirinya agar jadi merdeka. Nah, itu riqab. Kemudian kalau gharimin, orang yang punya hutang, kalau kamu punya hutang berhak minta jatah kepada imam untuk meringankan hutangnya, bisa. Nah, namun pada kenyataan zaman sekarang itu tidak ada orang yang tidak punya hutang. Kredit motor, bank, PDAM dan lainnya itu punya semuanya. Nah, kalau semua orang yang punya hutang itu minta, ya langkah jatah. Maka gharib sepertinya di lingkungan kita tidak dipraktikkan untuk diberi, kecuali barangkali misalkan ada orang bangun masjid, hutang ingin toko bangunan atas nama seseorang, maka seorang itu ya bisa dan itu oleh umum ya banyak diberhubungi. Kalau hutang-hutang yang seperti umumnya orang sekarang, wah, orang sekarang sih gak ada orang yang tidak punya hutang. Bisa bilillah di jalan Allah. Zaman dulu itu untuk perjuangan, bikin benteng, memberikan kepada tentara yang tidak punya jatah pada jatah-jatah pemerintah misalkan.
wong sing jihad fisabilillah. Nah, kemudian pada perkembangannya fisabilillah itu di sini ya sabilil khair, jalan kebaikan. Nah, sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Qofal bahwa seperti ya ini para pejuang-pejuang itu diberi. Nah, itu yang sekarang itu berjalan, para guru ngaji, ya, kiai, tokoh-tokoh agama diberi zakat, itu tidak menurut madhabnya Imam Syafi'i, tapi menurut apa itu pendapatnya Imam Qofal gitu. Nah, menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Wabdi sabil dan ibnu sabil, anak dadan. Ibnu sabil itu musafir, orang yang pergi bepergian di tengah jalan duit entong, maka ketika ada orang bagi zakat dia minta boleh, atau akan pergi juga bisa gitu. Nah, itu namanya ibnu sabil. Itulah 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Pada tanya Allah, ke-8 itu pada ketentuan ya dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. As-shaum utawi keterangan puasa. Wujub shaum. Tapi kita makan wajib puasa. Ya wajib. Apa shaum puasa? Ala kulli muslimin ing ate saben-saben wong Islam. Mukallafin kang mukallaf. Akil balik. Mutikin kang mampu. Sing ora mampu ya ora usah puasa. Siapa sing ora mampu? Termasuk wong sing niki haid. Ya, itu dianggap tidak mampu. Orang yang sakit, orang yang bekerja berat di tengah-tengah bekerja, itu dia tidak mampu untuk melanjutkan puasa. Nah gitu. Nah, tapi nanti pada waktu yang lain harus foto. Mutikin kang puasa, kang kuat lahu marang saum. Idza tabatat alekane wis tetep apa ya hilal ningali tanggal. Ketika sudah tetap adanya hilal. Jadi kalau kamu sudah tahu hilal, maka wajib berpuasa. Atau orang lain melihat hilal, beri orang hilal ya. Hilal balik hilal. Ini rumah hilal. Mau apa ya? Ukmila atau wis den sempurnaake. Den sempurnaake kok Sya'ban bulan Sya'ban salasina. Rupane pira ya. Au ukmila den sempurnaake apa Sya'ban salasina ing 30 apa yaman dinane. Liqali ta'ala qur'an dawuh ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina eling akeh amanu kang iman sapa ladzina kutiba wis den wajibake. Kutiba adalah fi'il mabni majhul. Alaikum ing atas kabeh jeneng majhul. Apa asyamu puasa? Apa asyamu tadi apa? Naibul fa'il. Telah diwajibkan atas kamu puasa, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kamu. Tujuannya apa? La'alakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Wa qalihi ta'ala, kan dawuh Allah Ta'ala, rupanya dawuh faman syahida minkum syahra falyasum. Faman mongko utai sapane wong iku syahida nyekseni sapa man, nyekseni melihat deleng mingkum sanging sira kabeh asyara ing bulan, asyara ing bulan kesenan hilal fal yasum moko becik poso
sapa man Waliya subuh mongko becik puasa sama malu ing syar. Hendaklah ya berpuasa Ramadan suci alhamdulillah wis tekamaning wulan kang mulya wulan kang agung wulan kang mulya utama wulan kang agung wulan kang utama wulan Al-Qur'an lan wulan ibadah wulan Al-Qur'an lan wulan ibadah ayo ibadah ya disemangati ya dengan cara ya semangat berjamaah begitu. Qur'annya setidaknya sehari 1 juz, sebulan khatam kuwir wis pirang juz kamu anu bidah kalah tembung tua sing pegaweane akeh iya yang lumayan dah 2/3 yang sudah saya rampungkan. Wah, kamu anak muda kok ya. Jadi bulan Al-Quran dan bulan ibadah. Ayo ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Nah, jangan sampai Ramadan berlalu tanpa bekas. Paling penak mau ibadah bulan Ramadan. Tangi, kalau tangi menjelang sahur ya wudu tahajud ya kuwe orang datang orang rakaat ya kuwe wong sing masak sing wae ge sempat tahajud tempat maca Quran sing kali jedok kok ada sungkan nasib iman ya Allah widan nah iya yang kali mangantok kok orang sempat-sempatan rong rakaat. Nah, ngablulah. Ayo manfaatkan. Nah, kalau kemarin-kemarin itu belum ingat barangkali sekarang saya ingatkan coba. Nah, tangi sadul ma'am gue mau wudu-wudu salat tahajud mau ma'ameh gue mau enak kayak gue lah. Iya. Furudus shaum utawi kita nerangkan pira-pira fardune puasa. Al awalu tegani akon niat. Nah itu semanggotin an adai fardhi syahri Ramadan ila hadis sanati fardlillahi ta'ala. Asalnya dari Indonesia kan imsak ngeker menahan diri alil mufattirat saking pira-pira perkara kang batalake. Saking pira-pira perkara kang batalake jami anhar ing dalam sekabehane awan. Awan siapa? Awannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari itu namanya awan. Nah, sekarang YouTube lagi apa meribut masalah imsak. Ya. Para orang-orang tua sejak zaman Wali Songo sampai sekarang itu ada apa itu imsak. Imsak itu adalah waktu hati-hati. Kalau Islam sekarang itu tidak ada imsak. Tidak ada imsak karena puasa itu mulai fajar. Nah, betul, itu tidak salah puasa fajar. Tapi kita kan hidup di daerah pedalaman seperti ini, tidak di pinggir laut. Ya. Kalau di pinggir laut barangkali tahu, oh itu fajar, nentong. Nah, waktunya kok ngiling-ngiling fajar sih gua apa suka gua persiapan. Maka sekitar 10 menit itu digunakan untuk persiapan yang di mulut sudah bersih dan sebagainya, untuk wudu pakai sarung, untuk atau mandi apa nanti berangkat sholat jamaah
subuh begitu. Nah, imsak tidak imsak saja diributkan. Ajaran sudah kuno sampai sekarang masih ada imsak gitu. Nah, kalau memang mau jaga imsak ya silakan ke pusat sana, Lajnah Falakiyah, supaya tidak ada jadwal tentang imsak. Anaknya jadwal subuh wae. Ya, nah, nanti orang-orang sekarang itu pada model-model gitu ya. Orang dahulu itu menggunakan sikap hati-hati. Maka waktu antara, karena kita tidak bisa prediksi kapan datangnya waktu fajar, maka digunakanlah imsak sebagai langkah hati-hati, ya, langkah antisipasi daripada kelabas adan nasi ya gue. Jadi mengkhawatirkan, ya, kalau tidak ada imsak itu mengkhawatirkan karena kita hanya punya penyana, lebih suku urung ya gue. Tapi kalau ada imsak, berarti apa itu lebih aman atau lebih hati-hati. Asani utai kabeh imsaku ngeker alim muftirat saking pira-pira perkara kang batalake jangan anhar ing dalam sekabehane awan menjaga diri. Apa bahasa batalna al mufattiratu utai pira-pira perkara kang batalake puasa. Utawi iki perkara kang batalake puasa. Al awal utai kang dingin iku at-taqayyu mutah. Amdan lawan sengaja. Mutah disengaja sapa batal. Nomor loro asani iku usulu ainin tumekane barang perkara ilal jauh marang bolongan. Tumekane perkara marang bolongan min ahadil manafidi saking salasine pira-pira bolongan kang nerus. Saking salasine pira-pira bolongan kang nerus. Bolongan itu kayak cangkem, ya, hidung, kuping, zilit, kayak gue, ya bolongan sing nerus. Kayak kilenon, gue, atau wudu, pendek, nah, gue, berarti mlebune barang, maring bolong. Waridatulan murtad wal haidulan haid wal nifas lan nifas wal jima'ulan jelem wal jima'ulan jima' wal istimna'ulan amrih metumani wal istimna'ulan amrih metumani. Jadi mani yang dipaksakan untuk keluar. Pamrat is mani yang dipaksakan keluar. Nah, iya, itu namanya istimna, membatalkan puasa. Al ayamu tawi iki iku pira-pira dina. Alati kang yahrumu haram. Via dalam alati apa asaumu puasa. Yahrumu haram apa asaumu puasa. Fi yaumil idain ing dalam dina raya loro. Idul Fitri, Idul Adha haram berpuasa. Hebat sekali, waduh puasa. Putri-putri pada badan deh puasa ciredek tah hebat haram. Bayang tasyrik lan pira-pira dina tasyrik. Nah dina tasyrik tanggal pira? 11, 12, Dzul Hijjah namanya dina tasyrik, dina mame dendeng. Itu haram berpuasa. Terus wasau yaumin dan puasa sadina au yaumaini atau Ramadina qabla Ramadana ini sadurunge Ramadan. Sadurunge Ramadan sedina atau Ramadina wis nggo santai ora usah nggo puasa. Begitu pula wakadalan iku kaya mengkene yahrumu
Saumun nisfi puasa separo asani kang kapindo. Saumun nisfi puasa separo asani kang kapindo. Min Sya'ban saking bulan Sya'ban tanggal 16 itu udah gak usah pada puasa, nanti sekalian saja bulan Ramadan, kecuali illa ayyuafiqa angin yang ternocoki illa ayyuafiqa angin yang ternocoki apa si saum adatan ing kebiasaan lalu kadhe wong nocoki kebiasaan kayak apa? Orang yang selalu rutin puasa Senin, Kemis. Nah, dimadakane bulan Saban, Senin, Kemis, tekan tanggal separuh terakhir mana? Anak dina Senin, anak dina Kemis. Nah, karena sudah menjadi adat kebiasaannya, itu tidak haram lagi. Atawa auyasilahu, atawa nyambung sopo hu ing saum. Auyasilahu atawa nyambung sopo hu ing saum, nyambung bima kelawan barang atawa dina. Bima kelawan barang qabla kang tetap ing dalam sadurunge nisfisani. Qabla kang tetap ing dalam sadurunge nisfisani. Artinya kayak apa? Nanti nak pengen puasa ya, maka disambung sadurunge mulai tanggal siji ya kena bulan Sya'ban kang labas labasna. Tapi kalau dipetot ya mulai ini tanggal 16 Sya'ban gue haram. Tapi ora haram disambung karo sadurunge atau ngepasi kebiasaannya Senin atau Kamis. As-samu ta'i puasa al-makruh ka makruh. As-samu ta'i ke puasa al-makruh ka makruh. Karahata tahrimin kelawan makruh tahrim. Karahata tahrim kelawan makruh tahrim. Makruh yang mendekati haram namanya makruh tahrim. Makruh itu ada dua, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tanzih tak makruh biasa. Tapi kalau makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Wa utawi saumul makruh iku saumu yang musyaki puasa dina mamang. Puasa dina mamang. Yang musyaki itu tanggal berapa sih, Pak tahu? Tanggal 30 bulan Sya'ban. Tanggal 30 bulan Sya'ban itu yang musyak, hari Rabu mamang. Kisi besok tanggal 30 apa tanggal siji Ramadan. Sebab bulan Hijriah apa mau nek ora 30 ya sangalipun. Nah, ketika tanggal 30 itu Rabu 30 Sya'ban. Mesuk kita 30 Sya'ban. Mesuk sih kira-kira mau pada puasa apa? Orang. Ngesuk puasa berarti tanggal 1. Ngesuk ora puasa berarti 30. Itulah yaumus Sya'ban. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.